Perkenalkan, nama saya Kurnia Kasari dengan NPM A1M022038, kelas 1B, mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan filsafat pendidikan. Topik yang akan saya bahas adalah yang pertama, apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya. Yang kedua, apa itu filsafat pendidikan? Yang ketiga, apa yang menjadi persoalan filsafat? Yang keempat, cara berpikir filsafat. Yang kelima, itu cabang dalam filsafat. Baiklah, saya akan membahas topik yang pertama, yaitu apa itu filsafat dan bagaimana definisinya. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi. Segi yang pertama, segi semantik. Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philos berarti cinta dan suka, sedangkan sophia berarti pengetahuan atau hikmah. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Yang kedua, segi praktis. Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Topik pembahasan kedua yaitu apa itu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terdapat lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Pemikiran sesuai cabang-cabang filsafat turut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Berikut beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi khazanah ilmu. Ada idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. 3. Filsafat pendidikan terapan dari filsafat umum. Filsafat pendidikan konservatif. Filsafat pendidikan konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme, dan supernaturalisme atau realisme religius. 2. Filsafat pendidikan progresif. Filsafat pendidikan progresif didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantik naturalisme dari Rousseau. Filsafat-filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan, Perelianisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme. 4. Peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Selanjutnya, beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. 1. Idealisme. Tujuan pendidikan aliran ini membentuk karakter manusia. 2. Aliran realisme. Tujuannya membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga, pragmatisme. Tujuannya adalah pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, humanisme. Berpandang bahwa pendidikan harus ditekankan pada kebutuhan anak, child-centered. Tujuannya untuk aktualisasi diri, perkembangan efektif, dan pembentukan moral. 5. Paham behaviorisme. Tujuannya untuk menyiapkan pribadi-pribadi yang sesuai dengan kemampuannya, mempunyai rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. 6. Paham konstruktivisme. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Topik pembahasan selanjutnya adalah apa yang menjadi persoalan filsafat. Yang pertama, persoalan tentang keindahan yang kemudian menghasilkan cabang filsafat estetika. Yang kedua, persoalan tentang ada atau being yang kemudian menghasilkan cabang filsafat metafisika.
Yang ketiga, persoalan tentang pengeluhan knowledge yang kemudian menghasilkan cabang filsafat epistemologi. Yang keempat, persoalan tentang moralitas yang kemudian menghasilkan cabang filsafat etika. Yang kelima, persoalan tentang metode yang kemudian menghasilkan cabang filsafat metodologi. Yang keenam, persoalan tentang penyimpulan yang kemudian menghasilkan cabang filsafat logika. Ciri-ciri persoalan filsafat: yang pertama, bersifat umum dan kritis. Yang kedua, tidak menyangkut fakta. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai atau values. Yang keempat, bersifat sinoptik dan implikatif. Selanjutnya adalah cabang-cabang filsafat. Para ahli memiliki berbagai pendapat tentang cabang-cabang filsafat, diantaranya sebagai berikut. 1. Menurut Lossis O. Katsov menyebutkan cabang filsafat adalah logika, metodologi, metafisika, epistemologi, filsafat biologi, psikologi, antropologi, sosial, etika, estetika, dan filsafat agama. Yang kedua, De Liangji membagi filsafat menjadi metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Selanjutnya, menurut Harry Hammersma, membagi cabang filsafat menjadi filsafat tentang pengetahuan, filsafat keseluruhan kenyataan, dan filsafat tentang tindakan. Menurut Puja Wijatna, membagi filsafat atas ontologia, hodisia, antropologia, metafisika, etika, logika, dan estetika. Berikutnya, menurut Plato, membedakan filsafat pada 3 cabang, yaitu dialektika, fisika, dan etika. Dan yang terakhir, menurut Aristoteles, merumuskan filsafat ke dalam 4 cabang, yaitu logika, dan filsafat teoritis mencakup 3 ilmu, yaitu ilmu fisika, matematika, dan ilmu metafisika. Topik pembahasan yang terakhir adalah bagaimana cara berpikir kefilsafatan. Berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Berpikir sungguh-sungguh adalah cara berpikir yang mendisiplinkan dan diarahkan kepada pengetahuan. Di sini, kita tidak hanya menggunakan pemikiran, tetapi juga harus membuka mata kita untuk memusatkan perhatian kita terhadap objek. Baiklah, hanya itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.